Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabar nih hari ini? Sehat nggak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah kalau kalian sehat semua. Ibu sebelumnya mau nanya, siapa yang hari ini nggak hadir? Nihil, Bu, masuk semua. Oke, masuk semua. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa ketua kelasnya? Prawes ya? Ayo, Prawes. Silakan. Mari teman-teman kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih, Prawes. Nah, di materi hari ini, Ibu akan menyampaikan tentang pembuatan laporan di kegiatan teknologi perkantoran. Share screen Ibu udah nyambung kan ya? Belum, Bu. Belum. Udah, Bu. Kamu mau ngelucu ya, Nur ya? Iya, Bu. Saya pakai HP jadi rada bingung. Maaf ya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang di pembuatan laporan ini, Ibu mau nanya, siapa yang tahu tentang pengertian laporan? Ada yang tahu nggak? Hasil Apa? Hasil pengerjaan kita, terus dilaporin, Bu. Benar, bisa dibilang kayak gitu. Nah, di sini secara sederhana pengertian laporan itu adalah bentuk penyampaian informasi baik secara lisan maupun tulisan. Informasi yang disampaikan itu bisa bermacam-macam tergantung kebutuhan, mulai dari berita, keterangan, pemberitahuan, ataupun pertanggungjawaban. Selanjutnya, ada nih jenis laporan berdasarkan isinya. Kita di sini nyingkatnya itu jadi ikan mental, biar kita gampang dalam mengingatnya. Ada yang mau bacain nggak apa arti ikan mental itu? Coba Nur, bacain. Ikan mental. I-nya itu adalah informatif, yaitu laporan yang isinya hanya berisi informasi saja. Terus kan-nya itu adalah kelayakan, yaitu laporan yang isinya mengenai hasil penentuan kelayakan atau pemilihan mana yang terbaik. Men-nya itu laporan rekomendasi, adalah laporan yang isinya bersifat penilaian sekilas tanpa adanya pembahasan lebih lanjut. Tak-nya itu pertanggungjawaban, berisi tugas seseorang atau kelompok kepada atasan yang memberi tugas tersebut. Lalu yang terakhir adalah analisa, itu berisikan hasil analisis secara mendalam, Bu. Nah, oke, makasih ya Nur udah ngebantu Ibu. Nah, selanjutnya itu ada sistematika laporan. Jadi, di setiap laporan itu kita nggak bisa nih langsung kayak nulis sembarangan, tapi ada sistematikanya biar laporan tersebut itu tersusun secara rapih. Nah, artian di sini sistematika laporan adalah urutan letak dari bagian-bagian yang ada di dalam sebuah laporan. Secara garis besar, semua laporan itu memiliki 3 bagian utama, yaitu bagian awal atau pendahuluan, bagian inti, dan bagian penutup. Nah, biasanya dalam laporan itu berisikan 5W1H yang udah pernah kita pelajarin, yaitu seperti what, where, when, why, dan terus dan how yang H-nya. Selanjutnya itu sistematika laporan yang tadi ada 3 tahap itu, pendahuluan yang pertama, isinya itu menjelaskan mengenai latar belakang kegiatan, dasar hukum kegiatannya itu apa, dan permasalahan yang ada yang ingin kita sampaikan di pendahuluan tersebut. Selanjutnya itu isi laporan, yang isinya itu mengenai kegiatannya, apa sih yang kita laksanain pas kegiatannya berlangsung, terus kapan kegiatan itu dilaksanain, tempatnya di mana, terus hasil kegiatannya apa, terus permasalahan yang disampaikan itu, yang dialami itu apa. Selanjutnya itu penutup. Dalam penutup laporan ini isinya itu seperti ucapan terima kasih, saran dalam penyelenggaraan kegiatan itu, dan permintaan maaf bila ada kekurangan dalam penyelenggaraannya. Dan terima kasih. Terakhir, ada yang ingin bertanya nggak? Nanya dong. Apa yang ingin bertanya, Bu? Nanya apa tuh? Kenapa laporan itu penting, Nur Hayati, Bu? Oke. Nanya apa? Kenapa laporan itu penting, Bu?
Penting untuk apa nih? Untuk organisasi. Kehidupan sehari-hari, Oke. organisasi. Iya, sebelum Ibu jawab, teman-temannya Nur ada yang bisa jawab nggak? Penting atau enggak nih sebuah laporan di sebuah organisasi? Penting, Bu. Penting. Kenapa tuh penting kalau boleh tahu? Karena di dalam organisasi itu kan banyak orang ya, Bu. Nah, orang-orang itu kan menyampaikan informasi, Bu. Nah, nanti informasinya kan dirangkum dalam sebuah laporan gitu, Bu. Makanya penting. Benar aja, pintar. Nanti dapat poin tambahan ya dari Ibu. Nah, Ibu tuh mau ngejelasin kenapa sebuah laporan itu penting di sebuah organisasi. Karena laporan ini tuh bisa jadi alat komunikasi dari atasan dan bawahan. Kalau misalkan nggak ada sebuah laporan, jadi dari bawahan ke atasan tuh nggak ada komunikasinya. Jadi kayak nggak ada gimana sih perkembangan proyek yang mau dikembangkan atau berhasil nggak kegiatan yang sebelumnya mereka lakukan. Jadi pihak bawahan itu harus melaporkan kepada atasan terkait pelaksanaan kegiatan yang udah mereka lakukan. Oke, selanjutnya Ibu mau ngadain game nih. Kita buka quizzes dulu ya semuanya ya. Udah, Bu. Bentar, Ibu bingung. Quizzes di sini yang Ibu laksanain itu kalian jawabnya secara ngetik ya. Jadi bukan pilih-pilih kayak yang biasa dilakukan. Ibu di sini bikinnya ngetik. Kalian jawabnya singkat aja. Jawaban singkat ya, Bu. Iya, sayang. Sebentar ya, kok lemot. Ibu share screen kelihatan nggak? Kasih PPT-nya, Bu. Oh. Ya udah Ibu dikte aja ya. Ya. Oke. Nomornya itu 037234. Berapa, Bu? 0 Ulang 37. 234. Ulang, Bu. Jangan bareng-bareng suaranya, Bu. 037234. Desi budek. Tuh kan, Bu, dipotong lagi, Bu. Kamu nggak boleh ngatain kayak gitu Ibu, ke temennya. Prawes tidak sopan. Masih ada Ibu di sini. Kurangin, Bu, nilainya. Nanti Ibu kurangin, gampang, biar dia belajar. Jangan, Bu. Jangan suka ngomong gitu ya. 0372. 34. 2, 3. Desi. Udah nih. Siapa yang belum? Silakan mulai. Udah mulai, Bu.
Oh. Wih, kalian jago-jago ya. Juara 2, Bu. Iya. Yang satu. Oke, di sini ternyata yang menang itu ada 3 orang tadi tuh. Oh enggak, Reni yang pertama. Yang pertama Reni. Tadi saya yang pertama. Tapi Saya kedua. Tapi di sini Reni yang menang. Saya yang keberapa, Bu? Reni, Prawes, Oza, Nur yang terakhir. Maaf ya, karena kamu salah satu tadi. Belajar lagi ya. Nggak apa-apa. Salah. Nggak apa-apa. Nanti kita belajar lagi bareng-bareng. Nah, karena kita udah di ujung pertemuan, Ibu punya tugas buat kalian, biar kalian mengerti apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Bisa cek Google Classroom ya. Itu tuh tugasnya itu mengenai pembuatan laporan. Kalian bikin kelompok yang isinya tuh 2-3 orang. Nah, kalian tuh bikin laporan jenis yang tadi informatif tuh. Habis itu dikumpulkan di Google Classroom, diupload dalam bentuk Word ya. Oke, anak-anak? Baik, Bu. Oke, sekarang Ibu pamit undur diri ya. Makasih udah berpartisipasi hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.